Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Heriono Lalu akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana pada mata kuliah Statistika Industri di program studi S1 Teknik Industri. Untuk memahami materi tentang regresi linear sederhana yang dibebankan pada mata kuliah ini, saya coba membagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu pertama, seperti yang ditunjukkan pada slide, yaitu bagaimana kita memahami konteks permasalahan yang menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian, kolom kedua adalah bagaimana membuat model regresi linear sederhana dan model itu teruji secara statistik untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kolom yang berbicara tentang bagaimana kekuatan hubungan atau koefisien determinasi dari hubungan model regresi linear sederhana. Dan kekuatan tersebut telah melewati pengujian secara statistik. Mari kita mulai dengan penjelasan pada kolom pertama, yaitu bagaimana memahami konteks permasalahan dalam regresi linear sederhana. Untuk memahami konteks permasalahan ini, kita coba bangun sebuah cerita bahwa terdapat seseorang yang membuat sebuah teori bahwa pendapatan itu mempengaruhi pengeluaran. Nah, ini pendapatan dalam satuan juta, pengeluaran dalam satuan juta. Jadi variabel yang berpengaruh itu kita sebut sebagai variabel bebas, kemudian variabel yang dipengaruhi itu kita sebut sebagai variabel terikat. Sebagai contoh, ini terdapat keluarga, misalnya A, memiliki pendapatan 1 juta, kemudian setelah diamati, keluarga A tersebut memiliki pengeluaran juga 1 juta. Kemudian pengamatan kedua terhadap keluarga B memiliki pendapatan 2 juta, kemudian memiliki pengeluaran juga 2 juta. Begitu seterusnya sampai pengamatan ke J, yaitu di mana keluarga J memiliki pendapatan sebesar 10 juta, kemudian setelah diamati juga ternyata keluarga J memiliki pengeluaran sebesar 5 juta. Nah, jika dilihat data-datanya, maka pendapatan yang diperoleh dibangun sebuah teori bahwa pendapatan tersebut akan mempengaruhi pengeluaran sebuah keluarga. Jadi pendapatan keluarga menjadi variabel bebas akan berpengaruh terhadap variabel terikatnya, yaitu pengeluaran dalam keluarga tersebut. Berdasarkan teori yang telah dibangun bahwa pendapatan keluarga memberi pengaruh pada pengeluaran keluarga, muncul pertanyaan dalam penelitiannya, yaitu seperti apa model hubungan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran keluarga. Dan model hubungan dimaksud yang ingin diketahui adalah berbentuk linier. Cuma bentuk liniernya akan menjadi seperti apa. Dan ini adalah struktur pembahasan ini masuk ke kolom kedua, yaitu seperti apa model hubungan linier antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran keluarga. Kemudian setelah kita mengetahui model hubungan X dan Y, berikutnya adalah menguji seberapa signifikan hubungan pengaruh yang berbentuk linier tersebut secara statistik. Ini adalah untuk yang kolom kedua. Kemudian pertanyaan lain yang muncul adalah seberapa kuat sebenarnya pengaruh pendapatan dalam mempengaruhi pengeluaran sebuah keluarga. Kemudian setelah kita mengetahui seberapa kuat pengaruh tersebut, dapatkah kekuatan pengaruh pendapatan tersebut diterima secara statistik terhadap pengeluaran. Jadi pengaruh X pendapatan terhadap pengeluaran keluarga tersebut diterima secara statistik. Ketika 1, 2, 3, 4 ini terpenuhi, jadi model teori
yang kita tadi angkat, kemudian pertanyaannya sudah terjawab dan semuanya signifikan, maka model hubungan linier antara X yaitu pendapatan dengan Y yaitu pengeluaran keluarga dapat digunakan untuk meramalkan nilai Y jika nilai X diketahui atau sebaliknya. Jadi hubungan regresi linier X dan Y itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan estimasi atau peramalan. Demikian pembahasan di video pertama tentang regresi linier sederhana bagian pertama yang telah membahas tentang konteks permasalahan yang menggunakan regresi linier sederhana. Anda dapat lanjutkan ke video bagian kedua yang membahas tentang bagaimana pembuatan model regresi linier sederhana dan pengujian model secara statistik.